Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. 7 hari. Hanya itu yang tersisa sebelum namanya berubah. Sebelum hidupnya menyatu dengan Bima dalam sebuah ikatan yang ia yakini suci. 7 hari terasa seperti satu kedipan mata setelah setahun lebih mereka merencanakan segalanya. Hari ini adalah tentang gaun itu. Gaun yang gambarnya sudah ia simpan di ponselnya sejak 2 tahun lalu, jauh sebelum Bima melamarnya. Gaun sederhana berwarna putih gading dengan lengan panjang dan punggung yang sedikit terbuka, dihiasi renda yang dijahit tangan. Sebuah mahakarya dari desainer lokal yang ia kagumi. Di dalam butik yang beraroma lavender dan kain baru itu, Clara berdiri di atas panggung kecil, dikelilingi cermin 3 sisi. Gaun itu terasa pas di tubuhnya, seolah memang ditenun untuknya. Kain satinnya jatuh dengan anggun, memeluk lekuk tubuhnya tanpa terasa sesak. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri, senyum tulus yang jarang muncul beberapa bulan terakhir ini. Punggungnya terlalu terbuka. Clara. Apa kata orang nanti? Suara ibunya memecah keheningan. Wanita parubaya itu duduk di sofa bludru berwarna merah marun, menatap pantulan Clara dengan tatapan menilai. Bukan tatapan kagum seorang ibu pada putrinya yang akan menikah, melainkan tatapan seorang kurator seni yang menemukan cacat pada lukisan mahal. Clara menelan ludah. Senyumnya sedikit memudar. Tapi ini modelnya. Hanya sedikit kok. Sedikit atau banyak, punggung tetap punggung. Minta desainernya menambahkan beberapa lapis kain tile atau renda lagi untuk menutupinya. Biar lebih sopan, kata ibunya, seolah itu adalah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia bahkan tidak menoleh pada Clara, melainkan pada asisten desainer yang berdiri di sudut ruangan sambil memegang buku catatan. Gadis asisten itu menatap Clara, mencari persetujuan. Clara hanya bisa menghela napas pelan. Ia melihat bayangannya lagi. Punggungnya yang terbuka adalah bagian favoritnya dari gaun itu. Sebuah detail kecil yang membuatnya merasa menjadi dirinya sendiri. Tapi ia tahu, berdebat dengan ibunya soal ini hanya akan berujung pada sakit kepala dan telepon panjang di malam hari yang akan membuatnya merasa bersalah. Ini hanya gaun, katanya pada diri sendiri. Yang penting pernikahannya, bukan detail kecil ini. Iya, Mbak. Tolong ditambahkan sedikit renda ya, kata Clara pada asisten itu, suaranya lebih pelan dari yang ia inginkan. Ia menghindari tatapan ibunya di cermin. Ibunya tersenyum puas. Nah, begitu lebih baik. Lalu soal anting. Anting mutiara yang kamu pakai itu terlalu kecil. Tidak sepadan dengan gaunnya. Nanti orang pikir keluarga kita tidak mampu membelikan perhiasan yang layak. Tanpa menunggu jawaban, ibunya membuka tas tangannya, mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil. Di dalamnya sepasang anting berlian yang berkilauan. Pakai ini lebih pantas. Tangan ibunya dengan sigap melepas anting mutiara dari telinga Clara, anting yang merupakan hadiah ulang tahun dari Bima. Clara hanya bisa diam saat anting berlian yang dingin dan berat itu, menggantikan antingnya yang hangat dan penuh kenangan. Ia merasa seperti boneka pajangan yang sedang didandani. Semua ini demi kata, pantas. Pantas menurut siapa? Tentu saja menurut standar tak tertulis yang diciptakan oleh lingkaran sosial orang tuanya. Setelah sesi pemasangan gaun yang terasa lebih seperti audit daripada momen bahagia, Clara bertemu Bima di sebuah kafe kecil yang agak tersembunyi. Tempat ini adalah dunia mereka, jauh dari kemewahan dan penilaian. Aroma kopi dan kayu manis menyambutnya seperti pelukan hangat. Bima sudah menunggunya di meja sudut favorit mereka, dengan 2 cangkir kopi yang masih mengepul. Gimana gaunnya? Kamu suka? Tanya Bima, matanya berbinar tulus. Clara berusaha tersenyum. Suka kok. Pas banget. Ia tidak menceritakan soal punggung yang harus ditutup atau anting yang diganti. Ia tidak mau merusak suasana damai ini. Tapi Bima mengenalnya lebih baik dari siapapun. Ia melihat jejak kelelahan di mata Clara. Mama kamu ikut? Tanyanya pelan. Clara mengangguk. Iya. Ada beberapa revisi kecil. Revisi yang kamu mau, atau yang mama kamu mau? Tanya Bima lagi, kali ini tatapannya lebih dalam. Clara terdiam. Ia mengaduk kopinya, menghindari tatapan Bima. Bima, mama cuma mau yang terbaik.
Kamu tahu kan? Dia cuma nggak mau ada yang salah di hari H nanti. Itu adalah kalimat andalannya, mantra yang ia ucapkan berulang kali untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua campur tangan ini adalah bentuk kasih sayang. Bima mengulurkan tangan, menggenggam jemari Clara di atas meja. Aku tahu, Ra. Aku tahu dia sayang kamu. Tapi kadang aku khawatir. Ini pernikahan kita, bukan cuma acara keluarga mereka. Aku mau kamu bahagia, bukan cuma sekadar menjalankan tugas sebagai anak yang baik. Kata-kata Bima menusuknya. Tugas sebagai anak yang baik. Itulah peran yang sudah ia mainkan seumur hidupnya. Ia selalu menjadi Clara yang penurut, yang tidak pernah membantah, yang selalu mengutamakan keharmonisan di atas keinginan pribadinya. Ia pikir, dengan menjadi seperti itu, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi semakin dekat hari pernikahannya, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Aku bahagia, Bima. Aku bahagia karena akan menikah sama kamu, bisik Clara, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Bima tersenyum, meski matanya masih menyiratkan kekhawatiran. Ia tidak menekan lebih jauh. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya membicarakan hal-hal ringan, tentang rencana bulan madu mereka ke tempat yang tenang, tentang film yang ingin mereka tonton, tentang nama-nama konyol untuk anjing yang ingin mereka adopsi suatu hari nanti. Di dalam gelembung percakapan itu, Clara merasa bebannya terangkat. Ia merasa normal. Ia merasa menjadi dirinya sendiri. Sore harinya, ia harus kembali ke rumah orang tuanya. Ada beberapa kotak souvenir yang harus ia ambil dari gudang. Saat ia tiba, rumah besar itu terasa anehnya sepi. Biasanya selalu ada suara televisi atau suara ibunya yang sedang menelepon. Hari ini, hanya ada keheningan yang pekat. Ia meletakkan tasnya di sofa dan berjalan menuju ruang makan untuk mengambil segelas air. Di atas meja makan kayu jati yang mengkilap, yang biasanya selalu rapi tanpa celah, tergeletak sebuah amplop putih. Hanya 1 amplop. Tidak ada apa-apa lagi di atas meja itu. Nama Clara tidak tertulis di sana, tapi ia tahu itu untuknya. Ada sesuatu dari cara amplop itu diletakkan di tengah-tengah meja yang membuatnya terasa seperti sebuah proklamasi. Jantungnya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengambil amplop itu. Kertasnya terasa tebal dan mahal di tangannya. Tidak ada lem, hanya diselipkan. Dengan jari-jari yang mulai terasa dingin, ia membuka lipatan kertas di dalamnya. Isinya bukan surat panjang. Hanya 2 kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan ibunya yang rapi dan tegas. 2 kalimat yang menghancurkan segalanya. Pernikahan batal. Tunggu telepon dari pengacaraku. Clara membacanya sekali. Lalu 2 kali. Lalu 3 kali. Kata-kata itu tidak berubah. Ia berdiri mematung di ruang makan yang sunyi itu, dengan secari kertas di tangannya. Gaun pengantin, kue, undangan, janji suci, senyum Bima, semua itu berputar di kepalanya lalu pecah berkeping-keping, menjadi debu. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan sesuatu yang dingin merayap dari perutnya, naik ke dadanya, lalu membekukan hatinya. Ia merasa seperti baru saja jatuh dari tebing yang sangat tinggi dan mendarat tanpa merasakan apa-apa. Hanya keheningan. Hanya kehampaan yang memekakkan telinga. Dunia yang ia kenal, dalam hitungan detik, baru saja berakhir. Waktu seolah berhenti berputar. Jarum jam di dinding ruang makan itu mungkin masih bergerak. Tapi bagi Clara, segalanya membeku. Satu-satunya yang bergerak adalah kata-kata di atas kertas itu, seolah menari-nari mengejeknya. Pernikahan batal. Tunggu telepon dari pengacaraku. Ia tidak merasakan kesedihan yang meluap-luap seperti yang sering ia lihat di film. Tidak ada isak tangis atau lutut yang lemas. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih aneh, sebuah kejernihan yang menakutkan. Seumur hidupnya ia berjalan di atas lapisan es tipis bernama persetujuan orang tuanya, selalu berhati-hati agar tidak retak. Dan hari ini, orang tuanya sendiri yang mengambil palu godam dan menghancurkan lapisan es itu, menjatuhkannya ke dalam air yang hitam dan dingin. Anehnya, ia tidak merasa tenggelam. Ia justru merasa bisa bernapas untuk pertama kalinya. Semua kecemasan kecil yang menumpuk selama berbulan-bulan, soal warna taplak meja, daftar tamu yang membengkak, model gaun, bahkan anting yang ia pakai, semua itu tampak konyol dan tidak berarti sekarang. Semua itu hanyalah bagian dari sebuah sandiwara besar,
dan tirainya baru saja diturunkan secara paksa. Ia masih berdiri di sana, entah berapa lama, sampai akhirnya ia mendengar dering ponselnya sendiri dari dalam tas di ruang keluarga. Suara itu menyadarkannya dari mati suri. Dengan gerakan yang terasa lambat dan mekanis, ia berjalan ke ruang keluarga, merogoh tasnya, dan melihat nama Bima di layar. Ia menatap nama itu sejenak. Bima. Satu-satunya hal yang terasa nyata di tengah kekacauan ini. Ia menggeser tombol hijau, menempelkan ponsel ke telinganya. Halo, Ra? Kamu udah di jalan pulang? Suara Bima terdengar hangat dan normal, seolah berasal dari dimensi lain di mana dunianya belum hancur. Clara membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Ia mencoba lagi. Bima, bisiknya, suaranya serak. Nada bicara Bima langsung berubah. Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja? Ada apa, Ra? Kamu bisa ke sini? Tanya Clara, suaranya masih seperti bisikan. Ke rumah Mama. Sekarang. Tentu. Aku langsung ke sana. Kamu jangan kemana-mana. Bima tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah. Clara menutup teleponnya dan meletakkannya di atas meja. Ia kembali ke ruang makan, mengambil secari kertas itu, dan duduk di salah satu kursi. Ia hanya duduk di sana, dalam keheningan rumah yang besar itu, menunggu. Ia tidak lagi merasa seperti Clara si anak baik yang penurut. Ia tidak tahu ia siapa sekarang. Ia hanya seonggok tubuh yang menunggu kedatangan satu-satunya orang yang tidak akan menyakitinya. 15 menit kemudian, yang terasa seperti selamanya, ia mendengar suara mobil Bima memasuki halaman rumah, diikuti oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa di teras. Pintu depan terbuka. Clara, panggil Bima, suaranya penuh kekhawatiran. Ia menemukan Clara di ruang makan, duduk tegak dengan punggung lurus, menatap kosong ke arah jendela. Di depannya, di atas meja, tergeletak amplop dan kertas itu. Penampilan Clara membuatnya merinding. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan. Hanya wajah pucat dan tatapan kosong yang menakutkan. Sayang, ada apa? Bima berlutut di sampingnya, memegang tangannya. Tangan Clara terasa sedingin es. Clara tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan dagunya, menunjuk ke arah kertas di atas meja. Bima mengikuti arah pandangnya. Ia mengambil kertas itu, membacanya, dan raut wajahnya berubah dari khawatir menjadi tidak percaya, lalu menjadi amarah yang membara. Apa-apaan ini? Seru Bima, suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Mereka nggak bisa seenaknya begini. Ini pasti cuma gertakan. Aku akan telepon ayahmu sekarang juga. Bima sudah mengeluarkan ponselnya, siap menelepon dan meluapkan amarahnya. Tapi sebuah tangan dingin menahannya. Tangan Clara. Jangan, kata Clara, suaranya datar. Nggak ada gunanya. Maksud kamu apa nggak ada gunanya? Mereka membatalkan pernikahan kita lewat secari kertas, Ra, dan mengancam pakai pengacara. Kita harus melakukan sesuatu. Clara akhirnya menoleh, menatap Bima. Matanya yang biasanya hangat kini tampak seperti danau beku. Melakukan apa? Bima? Memohon? Menjelaskan? Aku sudah melakukan itu seumur hidupku. Dan lihat hasilnya. Saat itulah Bima sadar. Ini bukan lagi tentang pernikahan yang batal. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini adalah puncak dari semua hal yang selama ini ia khawatirkan. Clara menarik napas dalam-dalam, napas pertama yang terasa benar-benar mengisi paru-parunya. Kejernihan yang tadi ia rasakan kini berubah menjadi sebuah keputusan. Keputusan yang terbentuk dari remah-remah hatinya yang hancur. Mereka pikir mereka bisa mengendalikan semuanya, kata Clara pelan, lebih pada dirinya sendiri. Mereka pikir aku akan menangis, akan memohon, akan melakukan apapun yang mereka minta asal pernikahan ini tetap berjalan. Ia terdiam sejenak. Sebuah kilas balik muncul di benaknya. Saat ia berusia 10 tahun dan ingin ikut les melukis. Tapi orang tuanya bilang itu buang-buang waktu dan mendaftarkannya ke les piano. Saat ia ingin masuk jurusan sastra, tapi ayahnya bilang tidak ada masa depan, dan menyuruhnya masuk ke jurusan ekonomi. Saat ia ingin menyewa apartemen sendiri setelah lulus, tapi ibunya bilang anak gadis baik tinggal bersama orang tua sampai menikah.
Setiap kali, ia selalu mengalah. Setiap kali, ia selalu menelan keinginannya sendiri demi kedamaian. Dan sekarang, mereka mencoba mengambil Bima. Satu-satunya hal yang tidak akan pernah ia negosiasikan. Kemarahan akhirnya muncul, tapi bukan kemarahan yang panas dan meledak-ledak. Melainkan kemarahan yang dingin, tajam, dan terfokus. Ia mengambil ponselnya dari meja di ruang keluarga. Bima hanya bisa menatapnya, tidak tahu apa yang akan dilakukan tunangannya itu. Clara membuka aplikasi pesan, mencari kontak ibunya. Jari-jarinya bergerak dengan mantap di atas layar. Ia mengetik 2 kata. Saya mengerti. Lalu ia menekan tombol kirim. Bima menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Cuma itu? Clara mengangguk. Cuma itu. Ia meletakkan ponselnya di atas meja, layarnya masih menyala. Tidak ada permohonan, tidak ada pertanyaan, tidak ada tanda seru atau tanda tanya. Hanya sebuah pernyataan penerimaan yang absolut. Sebuah jawaban yang sama sekali tidak diharapkan oleh orang tuanya. Mereka melemparkan granat, dan Clara, alih-alih panik, justru dengan tenang melemparkannya kembali. Hening sejenak. Lalu ponsel Clara bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya. Maksud kamu apa? Clara tersenyum tipis. Senyum pertama hari itu. Senyum yang tidak mencapai matanya. Mereka bingung. Bisiknya. Ia tidak membalas pesan itu. Ia menatap Bima, dan untuk pertama kalinya, Bima melihat kobaran api di dalam mata tunangannya yang biasanya lembut itu. Ini adalah Clara yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sekarang, kata Clara, suaranya kembali datar dan penuh kendali, kita lakukan langkah berikutnya. Ponsel Clara tergeletak di atas meja makan, layarnya menyala menampilkan pesan singkat dari ibunya. Maksud kamu apa? Sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban, sebuah retakan pertama dalam baju zirah kepercayaan diri mereka. Bima menatap ponsel itu seolah benda itu bisa meledak. Sekarang gimana? Tanya Bima, suaranya pelan. Dia pasti bakal telepon. Dan benar saja. Beberapa detik kemudian, layar ponsel itu berubah. Foto ibunya, yang sedang tersenyum di sebuah acara keluarga, muncul memenuhi layar. Melodi panggilan masuk yang ceria terdengar, sangat tidak pantas dengan suasana di ruangan itu. Getarannya membuat ponsel itu bergerak sedikit di atas permukaan kayu yang licin. Clara tidak bergerak. Ia hanya menatap layar itu, menatap wajah ibunya yang tersenyum. Senyum yang dulu memberinya rasa aman, kini terasa seperti topeng. Ia membiarkan panggilan itu berdering. 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya berhenti dan berganti dengan notifikasi panggilan tak terjawab. Hening. Lalu, getaran lagi. Kali ini, nama ayahnya yang muncul. Ia juga membiarkannya. Dering panggilan itu terasa seperti detak jantung yang panik. Bukan miliknya, tapi milik orang tuanya. Mereka tidak terbiasa diabaikan. Mereka tidak terbiasa kehilangan kendali. Setiap dering yang tidak terjawab adalah sebuah pesan balasan yang lebih kuat dari kata-kata manapun. Pesan itu berbunyi, permainan kalian sudah tidak berlaku lagi. Setelah panggilan dari ayahnya juga berhenti, Clara akhirnya mengambil ponselnya dan mematikan suaranya. Ia memasukkannya ke dalam saku. Ayo, katanya pada Bima. Kita nggak bisa bicara di sini. Ia menuntun Bima, bukan ke ruang keluarga, tapi menaiki tangga ke lantai 2. Ia melewati lorong yang di dindingnya tergantung foto-foto masa kecilnya. Clara dengan seragam sekolah dasar, Clara memegang piala lomba piano, Clara saat wisuda sarjana. Semuanya tersenyum manis ke arah kamera, menjadi bukti bisu dari Citra, anak baik, yang telah ia bangun seumur hidupnya. Mereka masuk ke kamar tidurnya yang lama. Kamar yang sudah jarang ia tempati sejak ia dan Bima menyewa apartemen kecil mereka sendiri. Semuanya masih sama. Dinding berwarna krem, ranjang dengan sprei motif bunga, dan meja belajar tempat ia menghabiskan ribuan jam untuk mendapatkan nilai sempurna. Ruangan ini adalah museum kepatuhannya. Clara duduk di tepi ranjang. Ia menepuk tempat di sebelahnya, mengisyaratkan Bima untuk duduk. Kamu berhak tahu semuanya, kata Clara pelan. Bukan cuma permukaannya. Ia mulai bercerita tentang rekening hadiah pernikahan. Itu, ia menceritakannya bukan sebagai sebuah transaksi,
tapi sebagai sebuah peristiwa. Malam itu adalah pesta pertunangan resmi mereka, sebuah acara megah yang lebih terasa seperti pameran status bagi orang tuanya daripada perayaan cinta. Di puncak acara, ayahnya berdiri di atas panggung kecil, memegang mikrofon. Dia bilang, "Sebagai tanda cinta kami pada putri kami satu-satunya, Clara, dan untuk menyambut Bima di keluarga kami telah menyiapkan hadiah untuk memastikan masa depan mereka cerah." Clara menirukan suara ayahnya yang berat dan berwibawa. Lalu dia menyebutkan sejumlah angka. Angka yang membuat seluruh ruangan bertepuk tangan. Angka yang membuatku merasa mual. Bima mendengarkan dalam diam, tangannya menggenggam tangan Clara erat. "Besoknya," lanjut Clara, "aku dipanggil ke kantor ayah. Di sana sudah ada manajer bank pribadi. Mereka menyodorkan setumpuk dokumen. Ayah menjelaskan bahwa ini adalah rekening bersama, atas namaku dan namanya. Dia bilang ini hanya formalitas, agar dia bisa membantu, mengawasi, keuangan kami di awal-awal pernikahan, memastikan kami tidak membuat kesalahan investasi." Aku ingat, saat itu aku merasa sedikit aneh. Kenapa harus ada pengawasan? Tapi aku menepis perasaan itu. Aku pikir, mungkin ini cara orang dewasa menunjukkan kasih sayang. Jadi, aku tanda tangan. Ia berhenti sejenak, menarik napas. "Aku bodoh, Bima. Aku nggak baca semua klausulnya dengan teliti. Aku terlalu percaya. Aku pikir itu hadiah. Tapi hadiah tidak datang dengan syarat dan ketentuan." "Kamu nggak bodoh, Ra," potong Bima dengan lembut. "Kamu cuma percaya sama keluarga kamu sendiri. Itu normal." "Tapi itu bukan hadiah, Bima," kata Clara, matanya kini menatap lurus ke mata Bima, penuh dengan pemahaman yang baru dan pahit. "Itu rantai. Rantai emas yang sangat indah, tapi tetap saja rantai. Selama uang itu ada, mereka punya hak untuk ikut campur dalam hidup kita. Mereka bisa mengancam akan menariknya kembali setiap kali kita membuat keputusan yang tidak mereka sukai. Dan surat itu adalah bukti. Mereka baru saja mencoba menggunakan rantai itu untuk mencekik kita." Bima mengerti sekarang. Ketenangan Clara, keputusannya yang dingin, semua itu berasal dari pemahaman ini. "Jadi, apa yang mau kamu lakukan?" tanya Bima, meskipun di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. "Aku akan memakai rantai ini untuk melawan mereka," jawab Clara. "Mereka hanya mengerti satu bahasa, bahasa kekuasaan dan uang. Kalau aku mau mereka mendengarkanku, aku harus bicara dengan bahasa mereka. Tapi, Ra, itu uang mereka. Apa ini nggak terlalu jauh? Nanti kita bisa dituduh macam-macam. Mencuri, penggelapan." Kekhawatiran Bima adalah kekhawatiran yang logis. Ia berasal dari keluarga sederhana yang selalu berhati-hati dengan masalah uang dan hukum. "Aku sudah memikirkannya," kata Clara. "Uang itu sudah masuk rekening atas namaku. Secara hukum, itu adalah aset bersama. Dan di dalam perjanjian yang aku tanda tangani tanpa berpikir itu, ada satu klausul yang mungkin ayah selipkan untuk melindunginya sendiri, tapi sekarang akan aku gunakan. Klausul nomor 17, butir C. Dalam hal terjadi sengketa antara para pemegang rekening, salah satu pihak berhak mengajukan permohonan pembekuan sementara untuk melindungi aset sampai sengketa diselesaikan." Bima menatapnya dengan takjub. "Kamu hafal?" "Aku menelepon manajer bank itu tadi pagi, sebelum bertemu denganmu di kafe." "Aku Clara. Aku hanya bertanya beberapa hal umum tentang rekeningnya. Aku minta salinan digital perjanjiannya. Aku membacanya berulang-ulang di taksi. Aku punya firasat buruk, Bima. Aku hanya tidak menyangka firasatku akan terbukti secepat ini." Ternyata, di balik sikap tenangnya, otak Clara sudah bekerja, menyusun rencana, mempersiapkan pertahanan bahkan sebelum serangan itu datang. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Kali ini ia tidak membuka aplikasi pesan. Ia mencari sebuah nomor di kontaknya. "Pak Suryo, manajer bank pribadi itu. Apa yang mau kamu lakukan?" tanya Bima cemas. "Melaksanakan apa yang tertulis di klausul 17, butir C," jawab Clara. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang, tapi tangannya tetap stabil. Ia menyalakan loudspeaker agar Bima bisa mendengar. Telepon tersambung. "Selamat sore, dengan Suryo di sini." "Selamat sore, Pak Suryo."
Ini Clara, kata Clara, suaranya terdengar profesional dan tenang, seolah ia sedang menelepon untuk menanyakan suku bunga. Oh, sore, Bu Clara. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Saya menelepon sehubungan dengan rekening bersama nomor sekian-sekian, atas nama saya dan ayah saya. Baik, Bu. Ada apa dengan rekeningnya? Clara menarik napas. Inilah saatnya. Titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Saya ingin mengajukan permohonan pembekuan sementara atas rekening tersebut. Terdengar hening sejenak di seberang telepon. Mohon maaf, Bu Clara, pembekuan rekening? Suara Pak Suryo terdengar kaget. Betul. Sesuai dengan perjanjian yang saya pegang, klausul 17, butir C, telah terjadi sengketa antara saya dan pemegang rekening lainnya. Demi melindungi aset di dalamnya, saya meminta pihak bank untuk membekukan semua transaksi, baik masuk maupun keluar, efektif sesegera mungkin. Bu Clara, ini adalah permintaan yang sangat serius. Biasanya hal seperti ini membutuhkan surat pernyataan resmi. Saya akan kirimkan email berisi surat pernyataan resmi yang sudah saya tanda tangani secara digital dalam 5 menit ke depan. Potong Clara, tidak memberinya celah untuk menolak. Saya hanya ingin memastikan permintaan ini tercatat secara verbal terlebih dahulu. Bisa tolong catat waktu telepon kita saat ini? Pak Suryo terdengar sedikit gugup. Ia pasti terjepit di antara dua klien penting. Baik, Bu. Saya cat. Tapi, apakah Ibu sudah membicarakan ini dengan ayah Ibu? Justru karena saya sudah berbicara dengan beliau, makanya saya menelepon Anda. Pak, jawab Clara, nadanya dingin dan final. Saya tunggu konfirmasi dari pihak bank setelah email saya diterima. Baik, Bu Clara. Akan kami proses. Terima kasih. Clara menutup telepon. Ia menatap Bima, yang wajahnya pucat pasi. Di dalam ruangan yang penuh kenangan masa kecil yang patuh itu, Clara baru saja melakukan tindakan pembangkangan terbesarnya. Ia baru saja mengambil senjata utama orang tuanya dan melumpuhkannya. Getaran ponselnya kembali terasa di sakunya. Ia tahu itu pasti orang tuanya, yang mungkin baru saja mendapat telepon panik dari Pak Suryo. Ia tidak menghiraukannya. Kita harus pergi dari sini, kata Clara, berdiri. Rumah ini sudah tidak aman lagi. Mereka berjalan menuruni tangga, melewati foto-foto Clara yang tersenyum. Kali ini, senyum di foto-foto itu terasa asing, seperti senyum orang lain. Mereka keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam mobil, Bima mengemudi dalam diam. Clara mengeluarkan ponselnya, lalu mematikannya. Bima melakukan hal yang sama. Di tengah hiruk-pikuk jalanan kota, mobil mereka melaju dalam keheningan total. Sebuah keheningan yang mereka pilih sendiri. Sebuah keheningan yang terasa seperti awal dari sebuah babak baru yang menakutkan, sekaligus membebaskan. Apartemen kecil mereka seharusnya menjadi tempat yang aman. Sebuah benteng seluas 60 meter persegi yang mereka bangun dengan cinta dan perabotan cicilan. Dindingnya mereka cat sendiri dengan warna biru telur asin yang menenangkan. Di rak bukunya berjajar novel-novel favorit mereka, bukan buku-buku bisnis ayahnya. Di udara, selalu tercium aroma kopi atau masakan Bima. Ini adalah dunia mereka. Tapi malam itu, benteng mereka terasa seperti sedang dikepung. Setelah beberapa jam mematikan ponsel, mencoba menenangkan diri dengan teh hangat dan musik instrumental yang gagal membuat rileks, mereka memutuskan untuk menyalakannya kembali. Sebuah kesalahan fatal. Saat layar ponsel Clara menyala, neraka seolah terbuka. Rentetan notifikasi masuk tanpa henti, membuat ponsel itu bergetar hebat di atas meja kopi seolah tersengat listrik. Belasan panggilan tak terjawab. Puluhan pesan WhatsApp yang belum terbaca. Beberapa notifikasi email. Beberapa tag di media sosial. Semua muncul dalam hitungan detik. Bima, yang duduk di sebelahnya, juga mengalami hal yang sama. Ponselnya bergetar tak kalah hebatnya. Ya Tuhan, bisik Bima, menatap layar ponselnya dengan ngeri. Mereka mulai membuka pesan-pesan itu satu persatu, seperti tentara yang sedang memeriksa ranjau darat. Pesan-pesan dari Ibu Clara adalah yang paling banyak. Rentetannya menunjukkan eskalasi emosi yang cepat. Pesan pertama, Clara, angkat telepon Mama. Pesan kedua,
Kenapa kamu lakukan ini? Apa salah mama sama papa? Pesan ketiga, Pak Suryo telepon papa. Kamu benar-benar membekukan rekeningnya? Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Pesan keempat, kamu mau mempermalukan keluarga kita? Apa kata orang nanti kalau pernikahan ini batal? Pesan kelima, yang datang beberapa saat sebelum mereka menyalakan ponsel. Kalau kamu tidak telepon mama dalam 1 jam, anggap saja kamu bukan anak mama lagi. Lalu ada pesan dari ayahnya. Hanya 1, tapi terasa lebih menusuk dari puluhan pesan ibunya. Isinya singkat, dingin, dan penuh ancaman. Kamu punya waktu 24 jam untuk mencabut permintaan konyolmu dan meminta maaf. Atau pengacara saya yang akan menghubungimu secara resmi. Jangan uji kesabaran saya, Clara. Clara membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Hatinya yang sudah beku seolah tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tapi kemudian, serangan datang dari arah yang tidak terduga. Dari seluruh penjuru keluarga besar. Tante Rina, adik ibunya, yang selama ini menjadi tante favorit Clara, mengirim pesan suara yang panjang. Clara memutarnya dengan volume pelan. Suara tantenya terdengar penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Clara, sayang, tante dengar ada masalah. Tante tahu kamu pasti lagi marah dan kecewa. Tapi, nak, mereka itu orang tuamu. Semua yang mereka lakukan itu karena mereka sayang kamu. Mungkin caranya salah, tapi niatnya baik. Jangan begini, nak. Kasihan mama kamu, tekanan darahnya naik. Coba bicara baik-baik. Kamu kan anak pintar, anak baik. Mengalah sedikit demi orang tua, ya? Serangan rasa bersalah. Strategi klasik. Lalu ada pesan dari Dian, sepupunya yang paling suka bergosip. Ra, gila. Di grup keluarga heboh banget. Semua orang ngomongin lo. Ada apa sih sebenarnya? Lo berantem sama om dan tante? Katanya gara-gara Bima ya. Pesan itu bertujuan untuk memancing informasi, sekaligus menyebarkan narasi bahwa Bima adalah sumber masalahnya. Bahkan om dan tante dari pihak ayahnya yang jarang sekali menghubunginya pun ikut mengirim pesan. Semuanya senada, Clara yang salah, Clara yang tidak tahu berterima kasih, Clara yang durhaka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka telah dicap sebagai penjahat utama dalam drama keluarga ini. Teman-teman dekat orang tuanya pun ikut-ikutan. Seorang, Tante, Sosialita mengirim pesan di Instagram. Sayang, semoga masalahnya cepat selesai ya. Tante doakan yang terbaik. Sebuah pesan yang tampaknya simpatik, tapi jelas merupakan cara untuk menunjukkan bahwa ia tahu ada masalah. Mereka mencoba mengabaikannya. Mereka memutuskan untuk makan malam. Bima mencoba memasak nasi goreng, makanan nyaman mereka. Tapi suara notifikasi yang terus-menerus masuk dari kedua ponsel mereka yang tergeletak di meja makan menjadi musik latar yang menegangkan. Setiap getaran membuat mereka tersentak. Matikan saja lagi, kata Bima, suaranya terdengar lelah. Jangan, jawab Clara. Aku harus tahu taktik mereka. Aku harus lihat seberapa jauh mereka akan melangkah. Clara menatap ponselnya dengan fokus yang dingin, seperti seorang jenderal yang sedang memantau pergerakan pasukan musuh di peta. Ia tidak membalas satu pesan pun. Keheningannya adalah satu-satunya perisai yang ia miliki. Malam itu mereka mencoba menonton film. Sebuah komedi ringan yang seharusnya bisa membuat mereka tertawa. Tapi pikiran mereka tidak bisa fokus. Di tengah adegan lucu, ponsel Clara bergetar lagi. Sebuah panggilan video dari nomor yang tidak dikenal. Karena penasaran, Clara mengangkatnya. Ternyata itu ibunya, yang menelepon menggunakan ponsel salah satu asisten rumah tangganya. Wajah ibunya tampak sembab, air mata berlinang. Clara, kenapa kamu setega ini sama mama? Clara langsung mematikan panggilan itu. Tangannya sedikit gemetar. Melihat wajah ibunya yang menangis adalah kelemahan terbesarnya. Selama ini, ia akan langsung luluh dan melakukan apapun agar air mata itu berhenti. Tapi tidak kali ini. Bima melihatnya. Ia mematikan televisi, lalu menarik Clara ke dalam pelukannya. Kamu nggak apa-apa. Clara mengubur wajahnya di dada Bima. Aku benci ini, Bima. Aku benci harus melakukan ini. Aku tahu. Tapi kamu kuat. Kita kuat, bisik Bima, mengelus punggungnya.
Selama 48 jam berikutnya, pengepungan digital itu terus berlanjut. Jumlah panggilan tak terjawab di ponsel Clara terus bertambah. 30, 45, 60. Setiap panggilan yang terlewat terasa seperti kemenangan kecil. Mereka tidak makan dengan benar, tidak tidur dengan nyenyak. Apartemen yang seharusnya menjadi surga mereka, kini terasa seperti penjara. Mereka tidak berani keluar, takut jika tiba-tiba salah satu kerabat muncul di depan pintu mereka. Di tengah badai itu, Clara menyadari sesuatu. Dari puluhan orang yang menghubunginya, tidak ada satupun yang bertanya, "Clara, kamu baik-baik saja?" Tidak ada satupun yang mencoba mendengar ceritanya. Mereka semua hanya menjadi perpanjangan tangan dari orang tuanya, bertugas untuk menekannya agar kembali patuh. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Ia sadar bahwa cinta yang selama ini ia terima dari keluarga besarnya adalah cinta bersyarat. Syaratnya adalah ia harus tetap menjadi Clara si anak baik. Pada malam kedua, setelah total panggilan tak terjawab di ponselnya mencapai angka 67, intensitas serangan mulai menurun. Pesan-pesan yang masuk tidak lagi emosional, melainkan lebih dingin dan mengancam. Sepertinya mereka sadar taktik air mata dan rasa bersalah tidak berhasil. Clara dan Bima duduk berdampingan di sofa, menatap kosong ke dinding. Mereka lelah. Sangat lelah. "Kalau aku nangis sekarang, mereka menang, Bima," bisik Clara, seolah membaca pikiran Bima yang khawatir melihatnya begitu tegar. "Air mataku adalah bahan bakar mereka. Jadi aku tidak akan memberikannya." Tepat saat itu, sebuah email masuk ke ponsel Clara. Notifikasinya muncul di bagian atas layar. Subjeknya bukan dari keluarganya. Subjeknya berasal dari bank. Konfirmasi pembekuan sementara rekening no. XXXXX. Clara membuka email itu. Isinya singkat dan formal, menyatakan bahwa sesuai dengan permintaannya dan berdasarkan perjanjian yang berlaku, rekening tersebut telah dibekukan dari semua transaksi sampai ada pemberitahuan lebih lanjut atau resolusi hukum. Clara menunjukkan email itu pada Bima. Badai pertama telah mereka lewati. Mereka berhasil bertahan. Tapi email itu adalah penanda bahwa perang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Ini bukan lagi sekadar perang pesan dan panggilan telepon. Ini akan menjadi perang surat, pengacara, dan mungkin pengadilan. Dan mereka harus menghadapinya, hanya berdua. Beberapa hari setelah badai digital itu reda, keheningan yang aneh menyelimuti apartemen mereka. Bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang penuh antisipasi, seperti udara yang tenang sebelum gempa bumi. Rentetan pesan dan panggilan telah berhenti, digantikan oleh ketiadaan komunikasi yang justru terasa lebih mengancam. Mereka tahu ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda antar babak. Mereka menjalani hari-hari mereka seperti buronan. Setiap kali bel pintu berbunyi, baik itu kurir paket atau pengantar makanan, mereka berdua akan saling pandang dengan cemas sebelum salah satu dari mereka mengintip dari lubang pintu. Mereka berbicara dengan suara pelan, seolah takut jika dinding apartemen bisa mendengar dan melaporkannya kembali ke markas musuh. Dunia luar terasa berbahaya. Clara menghabiskan waktunya dengan menatap laptop, membaca artikel-artikel tentang sengketa keluarga dan hak hukum atas dana hibah. Ia mempersenjatai dirinya dengan pengetahuan. Bima, di sisi lain, tampak semakin gelisah. Keheningan memberinya terlalu banyak ruang untuk berpikir, untuk membayangkan skenario-skenario terburuk. Pada hari ketiga keheningan itu, bel pintu kembali berbunyi. Sore itu hujan turun dengan deras, membuat suara bel terdengar sedikit redam. Bima, yang paling dekat dengan pintu, berjalan mengendap-endap untuk mengintip. Ia terdiam sesaat, lalu berbalik menatap Clara dengan ekspresi panik. "Tante Rina," bisiknya, jantung Clara mencelos. Tante Rina, adik kesayangan ibunya. Wanita yang selalu membawakannya coklat saat ia kecil, yang memberinya buku-buku roman saat ia remaja, yang selalu membelanya jika ia dimarahi. Tante Rina adalah kelemahannya. "Jangan dibuka," kata Clara cepat, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi di luar hujan deras, dia basah kuyup, balas Bima, tampak tidak tega. Bel berbunyi lagi, kali ini lebih lama. Mereka bisa membayangkan jari Tante Rina menekan tombol itu, menunggunya di koridor yang dingin. Rasa bersalah,
Perasaan yang sudah Clara kenal seumur hidupnya mulai merayapinya. "Buka saja," kata Clara akhirnya, suaranya pasrah. "Kita tidak bisa selamanya bersembunyi." Bima menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Di sanalah Tante Rina berdiri, persis seperti yang Bima katakan. Rambutnya sedikit basah, dan ia memeluk sebuah kotak kue di dadanya. Senyumnya terlihat lelah dan penuh kekhawatiran. Sebuah senyum yang dirancang untuk meluluhkan hati. "Clara, Bima, maaf tante datang gak bilang-bilang. Tante telepon dari tadi gak diangkat. Jadi khawatir," katanya dengan lembut. "Ini dia," pikir Clara. Pion dengan wajah malaikat telah dikirim ke medan perang. "Masuk, Tante," kata Bima, tidak punya pilihan lain. Tante Rina masuk, membawa serta aroma hujan dan parfum mahal ke dalam apartemen kecil mereka. Ia meletakkan kotak kue di atas meja makan. "Ini kue lapis kesukaanmu, Ra. Dari toko langganan kita dulu." Serangan pertama, nostalgia. Clara hanya mengangguk tipis. "Terima kasih, Tan." Mereka duduk di ruang tamu yang sempit. Tante Rina menatap sekeliling apartemen dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tempat kalian nyaman ya? Kecil, tapi hangat." Serangan kedua, perbandingan halus antara kehangatan apartemen mereka yang kecil dengan kemegahan rumah orang tuanya yang kini terasa dingin. Setelah basa-basi singkat tentang cuaca dan pekerjaan, Tante Rina akhirnya sampai pada inti misinya. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Clara dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Sayang, Tante mohon, sudahi semua ini. Mulainya, kamu tahu mama kamu seperti apa. Dia itu keras di luar, tapi hatinya rapuh. Sejak masalah ini, dia nggak bisa tidur, nggak mau makan. Tekanan darahnya naik terus. Papa kamu juga, kelihatannya tegar, tapi tadi malam Tante lihat dia duduk sendirian di ruang kerja, cuma bengong. Mereka hancur, Ra." Clara merasakan cengkeraman di dadanya. Gambaran orang tuanya yang menderita adalah senjata paling ampuh yang bisa mereka gunakan untuk melawannya. Ia menatap tangannya sendiri yang terkepal di pangkuannya, menolak untuk bertemu pandang dengan tantenya. Tante Rina lalu beralih ke Bima. "Dan Bima, kamu kan laki-laki, kepala keluarga nantinya. Kamu orangnya bijaksana. Coba tolong nasihati Clara. Tante tahu dia keras kepala. Tapi jangan sampai masalah kecil jadi besar begini. Pernikahan itu soal menyatukan keluarga, bukan memecah belah." Sebuah manuver yang cerdas. Tante Rina mencoba memposisikan Bima sebagai sekutunya, sebagai orang waras yang bisa mengendalikan Clara yang emosional. Bima tampak salah tingkah. Ia melirik ke arah Clara, lalu kembali ke Tante Rina. "Kami juga nggak mau begini, Tante," kata Bima, suaranya terdengar ragu. "Tapi ini rumit." "Apa yang rumit, Nak?" "Semua bisa dibicarakan baik-baik. Orang tuamu hanya ingin yang terbaik. Mungkin cara mereka salah, tapi niatnya suci. Kamu anak satu-satunya, Clara. Harapan mereka satu-satunya. Coba ingat lagi semua yang sudah mereka lakukan untukmu. Sekolah terbaik, fasilitas terbaik, semua mereka berikan. Setiap kata adalah anak panah beracun yang dilapisi madu. Setiap kalimat dirancang untuk membuatnya merasa menjadi anak paling egois dan tidak tahu berterima kasih di dunia." Clara bisa merasakan pertahanannya mulai goyah. Suara di kepalanya yang selama ini ia bungkam mulai berteriak. "Lihat, kamu menyakiti semua orang. Sudahi saja. Minta maaf. Kembalilah menjadi anak baik." Ia menggigit bibir dalamnya, berusaha menahan air mata. Ia tidak boleh menangis. Jika ia menangis, ia kalah. "Tante," kata Clara akhirnya, suaranya serak. "Ini bukan cuma masalah kecil." "Lalu masalah apa? Masalah uang?" "Clara, itu uang orang tuamu. Mereka berhak." "Ini bukan soal uang," potong Clara, suaranya sedikit meninggi. Ia langsung menyesalinya. Ia tidak pernah meninggikan suara pada tantenya. Tante Rina tampak kaget. Ia lalu menghela napas panjang, seolah sedang menghadapi anak kecil yang keras kepala. "Tante nggak ngerti jalan pikiran anak zaman sekarang. Mengorbankan keluarga demi ego. Tante harap kamu sadar sebelum semuanya terlambat." Ia berdiri. Misinya gagal,
Tapi ia telah berhasil menanam benih keraguan. Ia berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia berbalik dan menatap Clara sekali lagi. Pikirkan baik-baik, Ra. Apa semua ini sepadan dengan hancurnya keluarga kita? Pintu pun tertutup, meninggalkan keheningan yang berat di dalam apartemen. Selama beberapa menit, Clara dan Bima tidak bergerak. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Bima adalah yang pertama memecah keheningan. Dia cuma khawatir. Ra, katanya pelan. Clara menoleh padanya, tatapannya tajam. Dia bukan khawatir, Bima. Dia dikirim ke sini. Dia adalah utusan mereka. Kamu nggak dengar semua yang dia katakan? Setiap kalimatnya sudah dirancang untuk membuatku merasa bersalah. Tapi mungkin ada benarnya, balas Bima, frustrasi. Mungkin kita memang harus coba bicara. Setidaknya sama mamamu. Lihat kan, dia sampai sakit. Clara berdiri, rasa tidak percaya menjalari dirinya. Jadi kamu percaya padanya? Kamu pikir aku melebih-lebihkan semua ini? Kamu pikir aku tega melihat ibuku sakit kalau aku punya pilihan lain? Aku nggak bilang begitu, sergah Bima, suaranya juga meninggi. Aku cuma nggak mau kita terus-terusan seperti ini. Hidup dalam ketakutan, bertengkar dengan semua orang. Aku mau kita menikah dengan tenang. Ra, apa salah kalau aku menginginkan kedamaian? Kedamaian yang kamu maksud itu namanya menyerah, Bima? Balas Clara, suaranya bergetar karena emosi yang ditahan. Kedamaian dengan cara kembali menjadi boneka mereka. Apa kamu nggak mengerti juga? Kalau kita mundur sekarang, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Mereka akan tahu bahwa kita punya titik lemah, dan mereka akan menekannya seumur hidup kita. Kamu terlalu dingin, Clara. Kamu terlalu keras. Mereka itu orang tuamu, bukan monster. Kata-kata itu menghantam Clara seperti tamparan. Dingin, keras. Ia menjadi seperti itu untuk melindungi mereka berdua. Dan sekarang, orang yang ia lindungi justru menuduhnya. Aku harus seperti ini, bisiknya. Rasa lelah tiba-tiba menyergapnya, lebih berat dari semua tekanan beberapa hari terakhir. Karena kalau tidak, aku akan hancur. Ia berjalan masuk ke kamar tidur dan menutup pintunya. Ia tidak membantingnya, hanya menutupnya dengan pelan, sebuah tindakan final yang terasa lebih menyakitkan. Bima tertinggal sendirian di ruang tamu. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, merasa bersalah sekaligus bingung. Ia menatap kotak kue lapis di atas meja, sebuah simbol perdamaian palsu yang kini telah berhasil menciptakan perang di dalam benteng pertahanan mereka. Serangan dari luar telah berhenti, tapi musuh telah berhasil menyusup ke dalam dan meledakkan bom waktu di antara mereka. Malam itu, mereka tidur di ruangan terpisah untuk pertama kalinya. Pagi berikutnya terasa canggung dan dingin, lebih dingin dari lantai keramik yang dipijak Clara saat ia berjalan keluar dari kamar. Bima sudah duduk di meja makan, secangkir kopi di depannya, matanya menatap kosong keluar jendela. Ia tidak tidur semalaman, Clara tahu itu. Sama seperti dirinya. Pertengkaran mereka semalam meninggalkan luka yang tak terlihat. Mereka adalah dua prajurit di parit yang sama, tapi untuk sesaat, mereka lupa siapa musuh sebenarnya. Clara membuat kopinya sendiri dalam diam. Tidak ada obrolan pagi yang biasa, tidak ada canda. Hanya suara sendok yang beradu dengan cangkir. Maaf, kata Bima akhirnya, tanpa menoleh. Aku nggak seharusnya bilang kamu dingin. Aku cuma takut. Clara berhenti mengaduk kopinya. Ia menatap punggung Bima. Aku juga takut, jawabnya pelan. Saat itulah bel pintu berbunyi. Bukan bel apartemen mereka, melainkan interkom dari lobi gedung. Suara satpam terdengar melalui speaker kecil di dinding. Selamat pagi, Pak Bima. Ada kurir antar surat tercatat untuk Ibu Clara. Surat tercatat. Dua kata itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ini bukan paket belanja online atau tagihan kartu kredit. Ini sesuatu yang resmi. Sesuatu yang penting. Suruh naik saja, Pak, jawab Bima, suaranya tegang. Beberapa menit kemudian, ada ketukan di pintu. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna krem dan sebuah alat elektronik untuk ditandatangani. Clara menandatanganinya dengan tangan yang sedikit gemetar.
Setelah pintu tertutup, mereka berdua menatap amplop itu seolah benda itu adalah ular berbisa. Di sudut kiri atas, tertera sebuah logo timbul yang elegan. Nama sebuah firma hukum ternama di kota itu. Firma hukum yang sama yang digunakan oleh perusahaan ayah Clara. "Ini dia," bisik Clara. Mereka duduk di meja makan, amplop itu tergeletak di antara mereka. Untuk sejenak, pertengkaran mereka semalam terlupakan, digantikan oleh ancaman bersama yang nyata dan mendesak. Bima mengulurkan tangan, menggenggam tangan Clara. Sebuah gencatan senjata tanpa kata. Dengan napas tertahan, Clara membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tebal, dicetak dengan huruf yang rapi dan formal. Di bagian paling atas, tertulis dengan huruf tebal, "Somasi." Mereka membacanya bersama-sama, kalimat demi kalimat. Bahasa hukumnya rumit dan penuh dengan istilah yang mengintimidasi, tapi pesannya sangat jelas. Surat itu, yang ditujukan kepadanya, menuduhnya telah melakukan tindakan penyalahgunaan dana kepercayaan dengan niat buruk untuk menguasai aset yang bukan haknya. Surat itu mengklaim bahwa pembekuan rekening secara sepihak telah menyebabkan kerugian imaterial pada klien mereka, yaitu orang tua Clara. Lalu datanglah bagian yang paling menakutkan. Surat itu menyatakan bahwa jika Clara tidak mencabut permintaan pembekuan dan mengembalikan akses penuh atas rekening tersebut kepada ayahnya dalam waktu 2x24 jam, maka pihak mereka tidak akan segan untuk menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana. Pidana. Kata itu seolah melompat dari kertas dan menampar wajah Bima. Pidana? Mereka mau memenjarakan anak mereka sendiri? Suaranya bergetar karena tidak percaya. Semua ketakutan Bima dari awal kini terwujud dalam bentuk surat resmi. Ini bukan lagi drama keluarga. Ini adalah ancaman hukum yang nyata. Visinya tentang pernikahan yang tenang dan bahagia kini digantikan oleh bayangan ruang sidang, hakim, dan jeruji besi. "Sudah cukup, Ra," kata Bima, suaranya putus asa. "Ini sudah keterlaluan. Kita kembalikan saja. Kita batalkan pembekuannya. Aku nggak peduli lagi soal uang itu. Ini tidak sepadan. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa." Ia siap untuk menyerah. Ia siap mengibarkan bendera putih. Ia hanya ingin melindungi Clara dari semua ini. Tapi anehnya, reaksi Clara justru sebaliknya. Saat membaca kata pidana, saat melihat ancaman paling mengerikan dari orang tuanya sendiri, sesuatu di dalam dirinya justru menjadi lebih tenang. Lebih keras. Lebih jelas. Semua sisa rasa bersalah yang ditanamkan oleh Tante Rina kemarin menguap seketika. Semua keraguan sirna. Surat ini adalah bukti paling nyata dari apa yang selama ini coba ia jelaskan pada Bima. Orang tuanya tidak melihatnya sebagai putri yang terluka. Mereka melihatnya sebagai musuh yang harus ditaklukkan. Mereka tidak mau bicara, mereka mau mengancam. Mereka tidak mau memperbaiki hubungan, mereka mau menang. Clara mengangkat kepalanya, menatap Bima. Matanya yang semalam penuh luka, kini berkilat dengan resolusi yang dingin. "Justru karena inilah kita tidak boleh mundur, Bima," katanya dengan suara yang mantap. "Tapi, Ra, mereka mengancam akan memenjarakanmu. Dan kamu pikir mereka benar-benar akan melakukannya?" balas Clara. "Memenjarakan anak tunggal mereka seminggu sebelum pernikahannya? Bayangkan skandalnya. Bayangkan apa kata orang. Reputasi adalah segalanya bagi mereka. Ini gertakan, Bima. Gertakan paling besar yang mereka punya, dan mereka baru saja menggunakannya." Ia mengambil tangan Bima. "Lihat aku. Mereka mau kita takut. Mereka mau kita panik dan menyerah. Persis seperti yang kamu rasakan sekarang. Kalau kita mundur, kita akan selamanya hidup di bawah ancaman ini. Setiap kali kita tidak setuju dengan mereka akan mengungkit surat ini. Ini akan menjadi senjata mereka seumur hidup kita." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dengan menunjukkan pada mereka bahwa senjata mereka tidak mempan lagi. Kita harus melawannya dengan cara mereka. Bima menatap surat di atas meja, lalu menatap wajah Clara yang begitu tenang dan yakin. Ia melihat kebenaran dalam kata-kata Clara. Ketakutannya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, kemarahan. Kemarahan karena ada orang yang berani mengancam wanita yang ia cintai seperti ini,
bahkan jika orang itu adalah orang tuanya sendiri. Tekadnya kembali. Rasa sayangnya pada Clara mengalahkan rasa takutnya. "Oke," katanya, suaranya kini terdengar lebih kokoh. "Oke, kamu benar." Ia berdiri. "Mereka mau main hukum? Kita layani. Kita cari pengacara kita sendiri. Sekarang juga." Persatuan mereka telah kembali, ditempa lebih kuat oleh ancaman paling serius yang mereka hadapi. Clara merasa gelombang kelegaan menyapunya. Ia tidak sendirian. Ia mengangguk. Sekarang juga. Babak baru telah dimulai. Mereka bukan lagi korban yang bertahan. Mereka kini adalah pihak yang akan mempersiapkan serangan balasan. Clara membuka laptopnya. Di halaman pencarian Google, jarinya yang tidak lagi gemetar mengetikkan kata kunci yang akan mengubah nasib mereka. Pengacara spesialis sengketa keluarga. Pencarian pengacara terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami yang sangat besar dan mahal. Halaman pertama mesin pencari dipenuhi oleh firma-firma hukum raksasa dengan nama-nama asing. Firma yang sama yang gedungnya menjulang tinggi di kawasan bisnis pusat, tempat ayah Clara seperti raja. Membayangkan masuk ke salah satu kantor itu membuat perut Clara mulas. Mereka akan melihatnya sebagai anak kecil yang sedang merajuk, bukan sebagai klien yang serius. Mereka menghabiskan 1 hari penuh menelusuri situs web, membaca testimoni, dan merasa semakin kecil dan kalah. Semua terlihat begitu korporat, dingin, dan tidak terjangkau. "Gimana kalau kita nggak akan nemu siapa-siapa?" kata Bima putus asa pada sore harinya, saat mereka sudah menatap layar laptop selama berjam-jam. Clara tidak menjawab. Ia terus menggulir layar, mencari sesuatu yang berbeda. Lalu ia menemukannya. Bukan sebuah iklan, melainkan sebuah artikel di portal berita wanita tentang 5 pengacara wanita inspiratif. Salah satunya bernama Laksmi Aisyah. Fotonya menunjukkan seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan senyum hangat namun tatapan mata yang tajam. Di bawah namanya tertulis, spesialis hukum keluarga dengan fokus pada perlindungan aset dan resolusi sengketa. Ada yang terasa berbeda dari Laksmi. Firma hukumnya tidak besar, hanya sebuah firma butik yang ia dirikan sendiri. Di situs webnya, tidak ada foto gedung pencakar langit, melainkan foto-foto timnya yang tersenyum tulus. Bahasanya tidak kaku, melainkan lugas dan penuh empati. "Kami percaya setiap klien berhak didengar dan setiap sengketa keluarga bisa diselesaikan dengan martabat," begitu bunyi salah satu kalimat di halaman depan. Clara merasakan secercah harapan. "Aku rasa aku menemukannya," katanya pada Bima. Keesokan harinya, mereka berada di kantor firma hukum, Laksmi O Partners. Letaknya bukan di gedung tinggi, melainkan di sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang telah direnovasi menjadi ruang kantor yang modern dan minimalis. Dindingnya bercat putih bersih, dihiasi lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah. Udaranya tidak terasa kaku, melainkan terasa kreatif dan tenang. Mereka disambut oleh Ibu Laksmi sendiri di ruangannya. Ruangan itu tidak besar, tapi terang karena jendela-jendela tinggi yang menghadap ke sebuah taman kecil di belakang. Tidak ada meja mahoni yang megah, hanya sebuah meja kayu sederhana dengan 2 kursi nyaman di depannya. "Selamat pagi, Bu Clara, Pak Bima. Silahkan duduk," sapanya dengan suara yang ramah namun profesional. "Mau minum apa? Teh? Kopi?" Keramahan sederhana itu langsung membuat mereka sedikit lebih rileks. Setelah basa-basi singkat, Ibu Laksmi membuka buku catatannya. "Oke, sekarang coba ceritakan semuanya dari awal. Jangan ada yang terlewat, sekecil apapun itu. Saya di sini untuk mendengar." Dan Clara pun bercerita. Ini adalah pertama kalinya ia menceritakan keseluruhan kisahnya pada orang asing. Ia mulai dari tekanan selama persiapan pernikahan, insiden gaun pengantin, pesan singkat yang ia temukan, hingga surat somasi yang kini tergeletak di atas meja di antara mereka. Saat ia berbicara, ia merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi bercerita sebagai korban yang menangis. Ia menceritakannya dengan runtut, membeberkan fakta demi fakta, seperti sedang mempresentasikan sebuah studi kasus. Ia menunjukkan pola, menghubungkan satu insiden dengan insiden lainnya, menunjukkan bagaimana kontrol orang tuanya telah menjadi benang merah dalam hidupnya. Bima duduk di sampingnya, sesekali menambahkan detail atau sekadar menganggukkan kepala, memberikan dukungan tanpa suara.
Ibu Laksmi mendengarkan dengan saksama. Ia tidak pernah memotong, hanya sesekali menulis catatan. Matanya tidak menunjukkan rasa kasihan, melainkan pemahaman yang dalam. Seolah ia sudah pernah mendengar cerita seperti ini ratusan kali sebelumnya. Setelah Clara selesai, hening sejenak. Ibu Laksmi menutup buku catatannya. "Terima kasih sudah mempercayai saya dengan cerita Anda," katanya. "Pertama-tama, saya mau Anda tahu bahwa apa yang Anda rasakan itu valid. Anda tidak berlebihan." Mendengar kalimat sederhana itu dari seorang profesional, terasa seperti sebuah beban besar terangkat dari pundak Clara. Ibu Laksmi lalu mengambil surat somasi dari atas meja. Ia membacanya sekilas, lalu meletakkannya kembali dengan ekspresi tenang. "Surat ini," katanya, menunjuk surat itu. "Ini adalah standar gertakan. Taktik intimidasi yang sangat umum digunakan dalam kasus seperti ini. Tujuannya bukan untuk benar-benar membawa Anda ke pengadilan, tapi untuk membuat Anda panik dan menyerah. Terutama bagian ancaman, pidana, ini, dasar hukumnya sangat lemah. Mereka tahu itu, pengacara mereka tahu itu. Mereka hanya berharap Anda tidak tahu." Ia kemudian menatap Clara. "Apa yang Anda alami selama ini, Bu Clara, itu punya nama dalam terminologi hukum dan psikologi. Namanya kontrol koersif. Saat kasih sayang, dukungan finansial, dan hubungan keluarga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan keputusan dan kebebasan seseorang. Jadi, ini bukan sekadar drama keluarga biasa." Untuk kedua kalinya, Clara merasa divalidasi. Pengalamannya yang terasa begitu pribadi dan membingungkan, ternyata adalah sebuah pola yang dikenali, yang punya nama. Ia tidak gila. Ia tidak durhaka. Ia adalah seseorang yang sedang berada dalam situasi opresif. Ibu Laksmi lalu beralih dari validasi ke strategi. "Posisi hukum Anda cukup kuat. Dana yang sudah ditransfer ke rekening atas nama Anda, apalagi diumumkan secara publik sebagai hadiah, akan sangat sulit untuk ditarik kembali secara hukum. Tindakan Anda membekukan rekening juga bisa dibenarkan sebagai langkah perlindungan aset dalam situasi sengketa." "Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang?" tanya Bima, suaranya terdengar lebih berharap. "Kita akan membalas surat ini," jawab Ibu Laksmi. "Kita tidak akan diam. Kita akan kirimkan surat balasan yang resmi dari firma kami. Isinya akan dengan tegas menolak semua tuduhan dalam somasi mereka. Kita akan jelaskan posisi hukum kita mengenai dana hadiah tersebut. Dan yang terpenting, kita akan tunjukkan bahwa kita tidak takut, tapi kita juga tidak ingin memperkeruh suasana." Ia mencondongkan tubuhnya. "Di akhir surat, kita akan mengusulkan sebuah pertemuan mediasi. Di tempat netral, dihadiri oleh Anda berdua, orang tua Anda, dan masing-masing pengacara. Ini akan menunjukkan bahwa kita terbuka untuk dialog. Tapi dialog antar pihak yang setara, bukan antara orang tua dan anak yang patuh. Kita akan mengubah arena permainannya." Sebuah rencana. Untuk pertama kalinya, mereka punya rencana yang jelas. Mereka tidak lagi hanya bertahan dari serangan, tapi akan melakukan manuver balasan yang cerdas. "Saya setuju," kata Clara tanpa ragu. 1 jam kemudian, mereka berjalan keluar dari kantor hukum itu. Langit di luar masih mendung. Tapi bagi Clara dan Bima, rasanya seperti matahari baru saja terbit. Rasa takut yang selama ini membekap mereka belum sepenuhnya hilang, tapi kini ia ditemani oleh sesuatu yang baru, harapan. Mereka tidak lagi merasa seperti 2 orang anak kecil yang melawan raksasa. Mereka kini punya sekutu yang kuat, seorang ahli yang berdiri di sudut ring mereka. Mereka punya tameng hukum dan pedang strategi. Di dalam mobil, Bima menoleh pada Clara. "Kamu hebat tadi," katanya tulus. "Caramu menceritakan semuanya, kamu sangat kuat." Clara tersenyum, kali ini senyumnya benar-benar mencapai matanya. "Aku tidak sendirian," jawabnya, sambil menggenggam tangan Bima. "Kita tidak sendirian lagi." Kekuatan mereka bukan lagi hanya berasal dari keputusasaan, tapi dari pengetahuan dan keyakinan bahwa mereka berada di pihak yang benar. Perang masih jauh dari kata usai, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasa punya kesempatan untuk menang. Seminggu setelah surat balasan dari firma hukum Laksmi dikirim, kesepakatan untuk bertemu akhirnya tercapai. Seminggu itu terasa sangat panjang,
diisi dengan penantian yang menegangkan dan sesi persiapan intensif bersama Ibu Laksmi. Mereka akan mencoba memancing emosi Anda, kata Ibu Laksmi dalam salah satu sesi persiapan mereka melalui panggilan video. Terutama ibu Anda. Mereka tahu tombol mana yang harus ditekan. Tugas Anda, Clara, adalah untuk tidak terpancing. Tetap tenang, fokus pada fakta, dan biarkan saya yang menangani argumen hukumnya. Ingat, ini bukan lagi ruang makan di rumahmu. Ini adalah meja perundingan. Aturannya berbeda. Ibu Laksmi meminta Clara untuk menuliskan poin-poin utama yang ingin ia sampaikan. Bukan sebagai tuntutan, tapi sebagai pernyataan posisinya. Proses menulis itu sendiri adalah sebuah terapi. Ia menuangkan semua yang selama ini terpendam, lalu memolesnya menjadi kalimat-kalimat yang lugas dan tidak emosional. Ia berlatih mengucapkannya di depan cermin, membiasakan lidahnya dengan kata-kata yang dulu tak pernah berani ia pikirkan, apalagi ucapkan di depan orang tuanya. Hari pertemuan itu pun tiba. Pagi itu, udara terasa berat. Clara memilih untuk memakai sebuah blus sederhana berwarna biru tua dan celana panjang hitam. Pakaian yang membuatnya merasa profesional, bukan seperti anak perempuan yang sedang menghadap orang tuanya. Bima, dengan kemeja rapi, berdiri di sampingnya, menjadi pilar kekuatan yang senyap. Tangannya tidak pernah lepas menggenggam tangan Clara yang dingin. Pertemuan diadakan di kantor Ibu Laksmi, sebuah pilihan strategis untuk memberikan mereka sedikit keuntungan psikologis. Ruang rapatnya didesain minimalis. Sebuah meja kayu panjang, beberapa kursi yang nyaman, dan sebuah jendela besar yang menampakkan pemandangan taman yang hijau dan menenangkan. Di atas meja, sudah tersedia air mineral dan buku catatan untuk setiap pihak. Semuanya diatur untuk menciptakan suasana yang netral dan profesional. Clara, Bima, dan Ibu Laksmi tiba lebih dulu. Mereka memilih posisi duduk yang membelakangi jendela, sehingga cahaya dari luar akan sedikit menyilaukan pihak lawan. Sebuah detail kecil, tapi dalam negosiasi, semua detail berarti. Beberapa menit kemudian, rombongan kedua tiba. Ayah dan Ibu Clara masuk, diikuti oleh pengacara mereka. Pengacara itu adalah kebalikan dari Ibu Laksmi. Seorang pria berusia akhir 50-an, berperut buncit, dengan setelan jas mahal yang tampak angkuh. Ia adalah tipe pengacara korporat yang sering Clara lihat di sekitar ayahnya. Suasana di dalam ruangan langsung berubah menjadi tegang. Orang tua Clara tidak menatapnya. Mereka duduk di seberang meja dengan wajah kaku dan marah. Ibu Clara membawa aura martir, seolah ia adalah korban terbesar di ruangan itu. Ayah Clara memasang wajah bisnisnya yang dingin dan tak terjangkau. Pengacara mereka, Pak Tirtayasa, memulai pertemuan tanpa basa-basi. Suaranya berat dan menggelegar, dirancang untuk mengintimidasi. Selamat siang. Kita semua di sini untuk menyelesaikan masalah yang sangat disayangkan ini, yang disebabkan oleh tindakan gegabah dari klien Anda, katanya, menunjuk ke arah Clara. Ia mengulangi semua tuduhan dari surat somasi. Penyalahgunaan dana, niat buruk, tidak tahu berterima kasih. Ibu Laksmi mendengarkannya dengan sabar. Setelah Pak Tirtayasa selesai dengan pidato pembukaannya yang agresif, Ibu Laksmi merespons dengan suara yang tenang dan terukur. Selamat siang, Pak Tirtayasa. Saya kira kita di sini bukan untuk saling melempar tuduhan, tapi untuk mencari solusi. Mari kita fokus pada fakta hukumnya, katanya. Dengan ketenangan yang mematikan, ia mematahkan setiap argumen hukum Pak Tirtayasa. Ia mengutip pasal-pasal tentang dana hibah, ia menjelaskan lemahnya dasar tuntutan pidana, dan ia menekankan kembali bahwa kliennya hanya melakukan langkah perlindungan aset dalam sebuah sengketa. Adu argumen hukum yang dingin itu berlangsung selama hampir 20 menit. Pak Tirtayasa mulai terlihat sedikit frustrasi, karena serangannya tidak berhasil menembus pertahanan Ibu Laksmi yang tenang. Melihat perdebatan hukumnya tidak membuahkan hasil, Ibu Clara tidak tahan lagi. Ia menggebrak meja pelan. Cukup dengan semua omong kosong hukum ini, serunya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia menatap lurus ke arah Clara, mengabaikan semua orang di ruangan itu. Ini bukan soal hukum. Ini soal kamu, Clara. Kamu tega melakukan ini pada mamamu sendiri. Apa kurangnya kami? Apa salah kami sampai kamu jadi seperti ini? Pasti laki-laki ini yang sudah meracuni pikiranmu.
ia menunjuk Bima dengan jarinya yang gemetar. Seisi ruangan terdiam. Topeng profesionalisme telah retak, memperlihatkan inti masalah yang sebenarnya, emosi dan kontrol. Ayah Clara berdeham, mencoba mengambil alih situasi. "Sudah, Ma. Jangan emosi," katanya, lalu menatap Clara dengan tatapan dingin. "Ini bukan sekadar uang, Clara. Ini tentang tanggung jawab. Uang itu adalah investasi kami pada masa depanmu. Dan sebagai investor, kami berhak memastikan investasi itu tidak disalahgunakan untuk keputusan-keputusan bodoh. Pernikahanmu, rumahmu, pekerjaanmu, itu semua adalah bagian dari citra keluarga kita. Tindakanmu ini merusak citra itu." Citra keluarga. Kata-kata itu menggantung di udara. Akhirnya, motif yang sebenarnya terucap. Ini bukan tentang kebahagiaan Clara. Ini tentang reputasi. Tentang bagaimana keluarga mereka terlihat di mata dunia. Ibu Laksmi memberi isyarat kecil pada Clara dengan matanya. Inilah saatnya. Clara menarik napas dalam-dalam. Semua latihan di depan cermin, semua poin yang telah ia tulis, semua itu kini harus ia sampaikan. Suaranya, saat ia mulai bicara, terdengar lebih mantap dari yang ia duga. "Ayah, Ibu," mulainya, menatap kedua orang tuanya secara bergantian. "Saya dengar semua yang kalian katakan. Pertama-tama," lanjutnya, "Bima tidak meracuni pikiran saya. Dia adalah satu-satunya orang yang selama ini mendukung saya untuk memiliki pikiran saya sendiri. Semua keputusan yang saya ambil adalah keputusan saya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat itu meresap. "Saya tahu kalian sudah memberikan segalanya untuk saya. Dan saya berterima kasih untuk itu. Tapi seiring waktu, bantuan dan kasih sayang itu berubah menjadi kontrol. Kalian tidak lagi bertanya apa yang saya inginkan, tapi menentukan apa yang seharusnya saya inginkan." Ia lalu menatap ayahnya. "Dan soal citra keluarga, yang ayah bilang. Citra itu tidak akan ada artinya kalau di dalamnya saya tidak bahagia. Yah. Sebuah keluarga yang terlihat sempurna dari luar tapi putrinya merasa seperti di dalam sangkar, itu bukan keluarga yang bisa dibanggakan." Inilah puncaknya. Kalimat yang telah ia siapkan dengan segenap keberaniannya. Pernikahan ini adalah tentang saya dan Bima. Tentang kami membangun kehidupan kami sendiri. Ayah dan ibu diundang untuk menjadi bagian dari kehidupan itu, sebagai tamu terhormat, sebagai orang tua yang kami sayangi. Tapi bukan sebagai pemilik atau investor yang bisa menentukan segalanya. Ia mengakhiri pidatonya. "Saya tidak mau bertengkar lagi. Saya hanya mau dihormati sebagai wanita dewasa yang bisa membuat keputusannya sendiri. Hubungan kita ke depannya tergantung dari apakah ayah dan ibu bisa menerima itu." Seisi ruangan hening. Ucapan Clara tidak diwarnai amarah atau air mata, melainkan dengan ketegangan baja dari seseorang yang telah menemukan kekuatannya. Orang tuanya menatapnya dengan ekspresi kaget. Mereka seolah baru pertama kali melihat putri mereka yang sesungguhnya. Pengacara mereka, Pak Tirtayasa, tampak kehilangan kata-kata. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Tapi Clara tidak merasa kalah. Justru sebaliknya. Ia telah berhasil mengatakan semua yang perlu ia katakan. Ia telah menarik garis batas yang jelas di atas pasir. Ia mungkin tidak memenangkan pertempuran hari itu, tapi ia tahu, ia baru saja memenangkan perangnya sendiri. Perjalanan pulang dari kantor Ibu Laksmi terasa sunyi. Bukan keheningan yang canggung seperti pagi itu, melainkan keheningan yang berat karena kelelahan emosional. Adrenalin yang selama ini memompa jantung Clara saat menghadapi orang tuanya telah surut, meninggalkan rasa hampa yang aneh. Ia tidak merasa seperti seorang pemenang. Ia hanya merasa sangat lelah. Bima mengemudi dengan tenang, sesekali melirik ke arahnya. Ia tidak memaksanya bicara. Ia mengerti bahwa Clara baru saja melakukan hal tersulit dalam hidupnya. Meruntuhkan pilar-pilar dunianya sendiri untuk melihat apa yang tersisa. Yang tersisa ternyata adalah sebuah daftar. Keesokan harinya, mereka duduk di lantai ruang tamu mereka, dikelilingi oleh ketenangan yang terasa sementara. Di depan mereka terbentang sebuah map tebal berwarna putih mutiara. Di sampulnya terukir dengan huruf emas, Pernikahan Agung Claras Bima. Wedding organizer mereka memberikannya di awal perencanaan,
sebuah buku panduan menuju hari bahagia mereka. Kini, buku itu terasa seperti sebuah artefak dari kehidupan orang lain. Bima membukanya. Lembar pertama adalah jadwal utama. Lalu daftar vendor. Hotel bintang 5 untuk resepsi. Catering premium dengan menu 8 hidangan. Gaun pengantin desainer. Kue pernikahan setinggi 10 tingkat. Undangan yang dicetak di atas kertas impor. Ribuan tangkai bunga mawar putih yang harus diterbangkan dari Belanda. Setiap baris dalam daftar itu adalah impian orang tuanya, bukan impiannya. Sebuah parade kemewahan yang dirancang untuk mengesankan ratusan tamu yang sebagian besar adalah relasi bisnis ayahnya. Oke, kata Bima pelan, sambil menarik napas. Mari kita mulai membongkar semua ini. Ia mengambil pulpen. Biaya kemerdekaan. Panggilan pertama adalah yang tersulit, manajer hotel. Seorang wanita dengan suara yang sangat profesional mendengarkan penjelasan Bima dengan sabar. Lalu, dengan nada yang sama profesionalnya, ia menjelaskan bahwa sesuai kontrak, uang muka sebesar 300 juta rupiah yang sudah mereka bayarkan tidak dapat dikembalikan. Hans, Clara, yang mendengarkan melalui loudspeaker, merasakan perutnya melilit. 300 juta. Uang yang bisa mereka gunakan untuk uang muka rumah sederhana. Kini hilang begitu saja. Ia menatap Bima, mencari keraguan di matanya. Tapi Bima hanya tersenyum tipis padanya, lalu berkata pada manajer hotel, "Baik, Bu. Kami mengerti. Terima kasih atas informasinya." Setelah telepon ditutup, Bima mencoret baris, lokasi resepsi, dengan pulpennya. Sebuah goresan tinta hitam yang terasa sangat mahal. 1 selesai, katanya, seolah baru saja menyelesaikan tugas ringan. Ketenangan Bima memberinya kekuatan. Panggilan kedua adalah kepada wedding organizer mereka, Mbak Ayu. Wanita itu terdengar benar-benar sedih. "Ya ampun, Clara, Bima, saya turut prihatin. Saya harap kalian baik-baik saja." Simpatinya yang tulus terasa seperti balsam di atas luka. Ia berjanji akan membantu sebisa mungkin untuk menegosiasikan pengembalian deposit dari vendor-vendor lain, meskipun ia tidak bisa menjanjikan banyak. Lalu mereka melanjutkan daftar itu, satu persatu. Catering, dekorasi, fotografer, band musik. Setiap panggilan adalah sebuah negosiasi kecil. Beberapa vendor mau mengembalikan sebagian kecil uang muka, yang lain menolak mentah-mentah. Setiap panggilan menguras sedikit lagi energi mereka. Tumpukan struk dan bukti transfer di depan mereka terasa seperti tumpukan uang yang sedang mereka bakar. Saat Clara menelepon toko kue, wanita pemiliknya terdengar sangat kecewa. "Oh, sayang sekali. Padahal desain kue putri salju dengan kristal Swarovski pesanan ibu kamu itu akan jadi mahakarya saya tahun ini." Clara menelan ludah. Ia bahkan tidak tahu kue pernikahannya akan dihiasi kristal Swarovski. "Iya, Bu. Mohon maaf sekali." Panggilan yang paling meninggalkan kesan adalah kepada florist. Seorang pria parubaya dengan aksen Jawa yang kental menjawab telepon. Saat Clara menjelaskan situasinya, pria itu terdengar panik. "Waduh, Mbak Clara. Mawarnya sudah terlanjur datang dari Londo kemarin. 1000 tangkai mawar avalanches. Kalau dibatalkan sekarang, saya rugi besar. Mbak, bunganya mau dikemanakan?" Clara terdiam. Ia membayangkan 1000 tangkai mawar putih yang indah, bunga yang seharusnya menjadi saksi hari bahagianya, kini terancam layu dan berakhir di tempat sampah. Sebuah metafora yang terlalu menyakitkan. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah tindakan kecil untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. "Pak," kata Clara, suaranya lebih mantap. "Uangnya tidak usah dikembalikan. Saya tetap bayar lunas. Tapi saya minta tolong. Tolong rangkai bunga-bunga itu menjadi buket-buket kecil. Lalu kirimkan semuanya ke panti Ureda Kasih Ibu yang ada di Jalan Cendana. Bilang saja, hadiah tanpa nama." Terdengar hening sejenak di seberang. Lalu suara pria itu kembali, kali ini terdengar lebih lembut. "Baik, Mbak Clara. Baik sekali hati Mbak. Akan saya laksanakan." Setelah menutup telepon, Clara menatap Bima. Mata Clara berkaca-kaca, tapi untuk pertama kalinya hari itu, bukan karena kesedihan. Bima tersenyum dan mengusap air matanya.
Itu hal terindah yang pernah aku dengar, bisiknya. Malam harinya, mereka selesai. Semua baris dalam daftar itu telah dicoret. Map putih mutiara itu kini penuh dengan coretan dan catatan tentang deposit yang hangus. Mereka kehilangan uang yang jumlahnya lebih banyak dari tabungan mereka selama 3 tahun terakhir. Mereka duduk di lantai, bersandar di sofa, dikelilingi oleh kertas-kertas pembatalan. Tubuh mereka lelah, rekening bank mereka terkuras, tapi anehnya, hati mereka terasa ringan. Beban ekspektasi yang begitu berat, kemewahan yang begitu hampa, semuanya telah lenyap. Jadi, apa rencana kita sekarang? Tanya Clara pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Bima menatap tumpukan kertas itu, lalu menatap Clara. Aku nggak tahu. Mungkin kita bisa menikah di kawah saja. Atau di pantai, hanya kita berdua. Atau kita bisa adakan pesta kecil di halaman belakang rumah orang tuaku, makan nasi goreng buatan ibuku. Clara tertawa pelan. Nasi goreng buatan ibumu kedengarannya jauh lebih enak daripada menu 8 hidangan dari catering tadi. Kan? Kata Bima sambil tersenyum. Ia lalu menatap Clara dengan serius. Meskipun begini, meskipun kita kehilangan banyak uang dan semuanya jadi berantakan, aku nggak pernah lebih yakin untuk menikah sama kamu. Apa yang kita lakukan beberapa hari ini, itu jauh lebih nyata daripada semua persiapan pesta kemarin. Clara mengangguk. Ia merasakan hal yang sama. Mereka tidak sedang meruntuhkan pernikahan. Mereka sedang meruntuhkan sebuah pesta. Dan dari reruntuhan itu, mereka mulai melihat fondasi pernikahan mereka yang sesungguhnya. Kemitraan, kepercayaan, dan keberanian untuk menghadapi dunia, hanya berdua. Bima mengambil map putih itu, menumpuk semua kertas pembatalan di dalamnya, lalu menutupnya. Sebuah buku telah tamat. Ia meletakkannya di sudut ruangan, siap untuk dibuang. Di tengah ruangan yang lapang itu, hanya ada mereka berdua. Tanpa daftar, tanpa jadwal, tanpa ekspektasi orang lain. Hanya ada sebuah halaman kosong dan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Untuk pertama kalinya, mereka bebas untuk menjawabnya. Keheningan yang mengikuti badai selalu terasa aneh. Setelah hari-hari yang diisi dengan konfrontasi dan pembatalan, seminggu berikutnya terasa begitu senyap. Tidak ada lagi telepon dari kerabat. Tidak ada surat dari pengacara. Orang tua Clara seolah lenyap di telan bumi. Keheningan ini berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan yang mengancam, melainkan keheningan yang canggung, seperti dua orang yang kehabisan kata-kata setelah pertengkaran hebat. Di tengah kevakuman itu, Clara dan Bima mulai membangun kembali. Bukan pesta, tapi gagasan tentang pernikahan itu sendiri. Mereka membeli sebuah buku catatan kosong dan mulai menuliskan ide-ide mereka. Menikah di sebuah villa kecil di puncak dengan teman-teman terdekat. Mengadakan upacara sederhana di tepi danau. Bahkan ide tentang sekadar mendaftar ke kantor urusan agama lalu makan siang di warung soto favorit mereka pun terasa begitu menarik dan romantis. Mereka tertawa lebih sering dalam seminggu itu daripada selama setahun merencanakan pernikahan agung. Mereka menemukan kembali alasan mengapa mereka ingin menikah. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk bersama. Lalu, telepon dari Ibu Laksmi datang. Pihak seberang menghubungi saya, kata Ibu Laksmi melalui telepon. Mereka mengajukan tawaran. Saya rasa sebaiknya kita bertemu untuk membahasnya. Jantung Clara mulai berdebar lagi. Ia pikir babak itu sudah selesai. Ternyata, masih ada satu adegan terakhir. Mereka bertemu di kantor Ibu Laksmi keesokan harinya. Suasana pertemuan kali ini jauh lebih santai. Mereka sudah seperti tim yang solid. Jadi, apa tawaran mereka? Tanya Bima langsung pada intinya. Ibu Laksmi membuka sebuah map. Ini cukup mengejutkan. Pengacara mereka menyampaikan bahwa kliennya, orang tua Bu Clara, bersedia untuk mencabut somasi dan membuka kembali akses penuh rekening hadiah pernikahan itu kepada Bu Clara. Tanpa syarat apapun yang tertulis. Clara dan Bima saling pandang. Ini adalah kemenangan total. Lebih dari yang pernah mereka harapkan. Tapi, lanjut Ibu Laksmi, dan Clara tahu selalu ada, tapi. Mereka punya satu permintaan, bukan syarat. Mereka minta agar pernikahan ini tidak dibatalkan, melainkan hanya ditunda. Selama 6 bulan. Mereka bilang,
Agar semua pihak bisa mendinginkan kepala. Bima tampak berpikir. Ditunda 6 bulan, kedengarannya masuk akal. Mungkin ini cara mereka untuk berdamai tanpa harus mengaku kalah. Ada satu permintaan lagi, kata Ibu Laksmi. Mereka meminta kalian berdua untuk bersedia mengikuti sesi konseling keluarga dengan seorang psikolog. Itu bagus, kan? Kata Bima lagi, lebih antusias. Itu menunjukkan mereka mau berubah. Clara terdiam. Ia merasakan alarm kecil berbunyi di dalam kepalanya. Siapa yang memilih psikolognya? Tanyanya pelan. Ibu Laksmi menatapnya dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia mengerti arah pertanyaan itu. Mereka sudah merekomendasikan satu nama. Seorang psikolog senior yang kebetulan adalah teman lama keluarga mereka. Dan di sanalah jebakannya. Sebuah tawaran damai yang dibungkus dengan indah, namun di dalamnya masih tersimpan mekanisme kontrol yang sama. Ini bukan perdamaian, kata Clara pelan, menggelengkan kepalanya. Ini adalah sangkar versi baru. Sangkar yang lebih cantik, lebih canggih, tapi tetap saja sangkar. Bima menatapnya, bingung. Maksud kamu? Pikirkan, Bima. Menunda pernikahan selama 6 bulan berarti memberi mereka waktu 6 bulan untuk mencoba meyakinkan aku lagi, untuk mencari cara baru mengendalikan kita. Lalu, konseling dengan psikolog pilihan mereka? Itu bukan konseling, itu interogasi. Kita akan duduk di ruangan di mana terapisnya sudah berpihak pada mereka sebelum kita sempat membuka mulut. Pemahaman melintas di wajah Bima. Ia melihatnya sekarang. Pola yang sama, hanya dengan kemasan yang berbeda. Ibu Laksmi mengangguk. Analisis yang sangat tajam, Bu Clara. Clara kini dihadapkan pada pilihan terakhir yang paling fundamental. Di satu sisi, ada uang. Uang yang sangat mereka butuhkan setelah kehilangan begitu banyak. Uang yang bisa mewujudkan impian mereka untuk membeli rumah kecil. Di sisi lain, ada kebebasan. Kebebasan absolut yang tanpa kompromi. Ia teringat perasaan ringan saat mereka selesai membatalkan semua vendor. Ia teringat tawa mereka saat merencanakan pernikahan sederhana di buku catatan kosong. Kebahagiaan itu, kebebasan itu, apakah bisa dinilai dengan uang? Ia menatap Ibu Laksmi, lalu Bima. Ia sudah tahu jawabannya. Bu Laksmi, katanya dengan suara yang tenang dan mantap. Tolong sampaikan balasan dari kami. Silahkan, saya catat, kata Ibu Laksmi, siap menulis. Pertama, kami menolak tawaran untuk menunda pernikahan dan menolak permintaan untuk mengikuti konseling. Tidak ada lagi negosiasi. Kedua, kami menghargai niat baik di balik tawaran untuk membuka kembali rekening tersebut. Ia berhenti sejenak, mengambil napas untuk kalimat berikutnya. Kalimat yang akan menjadi langkah catur terakhirnya. Langkah yang akan mengakhiri permainan ini selamanya. Mengenai uang itu, lanjutnya. Kami punya satu keputusan final. Uangnya silahkan diambil kembali oleh ayah dan ibu. Kami tidak membutuhkannya dan tidak akan pernah mengungkitnya lagi. Bima menatapnya, matanya membelalak kaget, lalu perlahan berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Ibu Laksmi berhenti menulis dan menatap Clara, senyum tipis penuh kebanggaan tersungging di bibirnya. Dengan menolak uang itu, Clara baru saja melucuti senjata terakhir dan terkuat orang tuanya. Mereka tidak bisa lagi mengancamnya dengan sesuatu yang tidak ia inginkan. Mereka tidak bisa lagi mengendalikannya dengan rantai yang telah ia putuskan sendiri. Lalu, tambah Clara, sampaikan juga bahwa pernikahan kami akan tetap berjalan bulan depan, sesuai rencana baru kami. Ayah dan ibu diundang untuk hadir sebagai orang tua yang kami cintai. Kehadiran mereka akan kami anggap sebagai tanda bahwa mereka siap untuk memulai hubungan baru dengan kami, hubungan yang didasari oleh rasa hormat, bukan kepemilikan. Hanya itu syarat dari kami. Setelah selesai, kelegaan yang luar biasa menyelimuti Clara. Beban terberat di pundaknya telah terangkat. Mereka mungkin akan memulai hidup dari nol. Mereka mungkin harus menabung lebih lama lagi untuk sebuah rumah. Tapi mereka akan memulainya sebagai orang-orang yang merdeka. Ia menatap Bima, yang matanya kini berkaca-kaca karena bangga. Ia meraih tangan tunangannya. Mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka punya segalanya. Mereka telah memilih kebebasan. Dan itu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya.
Setelah penolakan final itu, keheningan dari seberang sana terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang marah atau manipulatif. Ini adalah keheningan yang kosong, berat, dan absolut. Keheningan dari sebuah kerajaan yang baru saja kehilangan mahkotanya. Tidak ada lagi balasan dari pengacara. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Seolah-olah, dengan menolak senjata terakhir mereka, Clara telah membuat mereka tak terlihat. Di tengah ketiadaan itu, Clara dan Bima menemukan ruang untuk bernapas. Untuk pertama kalinya, mereka bisa bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita inginkan? Buku catatan kosong yang mereka beli menjadi kanvas mereka. Mereka tidak lagi memikirkan apa yang pantas, atau apa yang akan membuat orang terkesan. Mereka hanya memikirkan apa yang membuat mereka bahagia. Aku ingin menikah di tempat yang hijau, kata Clara pada suatu malam. Di bawah pohon rindang. Aku ingin ada musik, tapi bukan band yang berisik, tambah Bima. Mungkin hanya petikan gitar dari Dimas, teman kita. Aku ingin semua tamu bisa duduk santai di atas tikar, bukan di kursi-kursi kaku. Dan makanannya, kata Bima sambil tersenyum, harus ada sate ayam. Ide-ide itu mengalir dengan mudah, tanpa beban. Mereka memutuskan untuk mengadakan upacara di sebuah taman kota yang tidak terlalu ramai. Sebuah taman tempat mereka pernah piknik saat kencan ketiga mereka. Proses mendapatkan izin dari kantor pengelola taman terasa begitu sederhana, sebuah kontras yang ironis dari kerumitan bernegosiasi dengan manajer hotel bintang 5. Daftar tamu mereka tulis di satu halaman buku. Hanya 15 nama. Sahabat-sahabat terdekat yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Dan tentu saja, orang tua serta adik-adik Bima. Clara menelepon calon ibu mertuanya untuk menjelaskan perubahan rencana itu. Wanita parubaya itu tertawa di seberang telepon. Mau menikah di taman atau di KUA, yang penting kalian saling sayang. Enduk. Ibu dan bapak pasti datang. Penerimaan yang tulus dan tanpa syarat itu terasa seperti embun pagi yang menyejukkan hati Clara yang lelah. Lalu, ada masalah gaun. Gaun desainer seharga ratusan juta itu kini terasa seperti kostum dari kehidupan orang lain. Suatu sore, saat berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan, Clara melihatnya. Di jendela sebuah toko kecil yang menjual produk desainer lokal, terpajang sebuah gaun putih sederhana. Bahannya linen, potongannya lurus, dengan detail sulaman bunga-bunga liar di bagian leher dan ujung lengan. Harganya tidak sampai 1/100 dari gaun pertamanya. Ia mencobanya. Gaun itu terasa ringan dan nyaman. Saat ia bercermin, ia melihat dirinya sendiri. Bukan boneka pajangan, bukan putri dari keluarga terpandang. Hanya Clara. Kamu cantik sekali, bisik Bima dari belakangnya. Mereka membelinya hari itu juga, bersama dengan kemeja linen berwarna krem untuk Bima. Persiapan pernikahan mereka selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu, dengan biaya yang lebih sedikit dari harga kue pernikahan mereka yang batal. Satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Satu langkah yang terasa paling berat sekaligus paling penting. Setelah berhari-hari menimbang, Clara duduk dan mengetik sebuah pesan singkat. Ia mengirimkannya ke nomor ayah dan ibunya. Sebuah undangan digital sederhana yang ia desain sendiri, dengan foto bunga liar. Di bawah detail waktu dan tempat, ia menambahkan beberapa kata. Apapun yang terjadi, kalian tetap orang tuaku. Aku akan sangat bahagia jika kalian datang. Ia menekan tombol kirim, lalu segera meletakkan ponselnya. Ia tidak mengharapkan balasan. Ia hanya perlu tahu bahwa ia telah membuka pintu, sekecil apapun itu. Hari pernikahannya tiba. Langit biru cerah, seolah alam semesta ikut merestui. Taman kota itu disulap menjadi tempat upacara yang magis dan intim. Beberapa gulung tikar piknik digelar di atas rumput. Sebuah lengkungan sederhana dari ranting-ranting dihiasi bunga aster putih. Dimas, sahabat mereka, duduk di salah satu sudut, memetik gitarnya dengan nada yang lembut. Clara, dalam gaun linennya yang sederhana, berjalan di atas rumput, didampingi oleh Bima. Tidak ada arak-arakan panjang, tidak ada pengiring pengantin. Hanya mereka berdua, berjalan bersama menuju masa depan mereka. Teman-teman mereka menyambut dengan senyum haru. Orang tua Bima memeluknya erat sebelum ia duduk. Saat ia berdiri di bawah lengkungan ranting itu, matanya menyapu sekeliling.
Dan saat itulah ia melihatnya. Di kejauhan, di bawah pohon angsana yang besar, berdiri seorang wanita. Ia berdiri sendirian, ragu-ragu, tidak berani mendekat. Wanita itu memakai blus sederhana berwarna pastel. Itu ibunya. Jantung Clara berhenti berdetak sejenak. Gelombang emosi yang rumit, kaget, sedih, lega, menyapunya. Ayahnya tidak ada. Tapi ibunya datang. Sendirian. Kehadirannya yang sunyi adalah sebuah pesan. Sebuah bendera putih yang dikibarkan dari kejauhan. Ibunya tidak mendekat, ia tidak mau menginterupsi. Tapi ia ada di sana. Ia menjadi saksi. Clara menarik napas dalam-dalam, mengalihkan pandangannya kembali pada Bima. Bima tersenyum, seolah berkata, tidak apa-apa. Penghulu memulai upacara. Suaranya yang tenang dan hikmat terasa begitu sakral di tengah keheningan taman. Lalu tibalah saatnya mereka mengucapkan janji yang telah mereka tulis sendiri. Bima yang pertama. Ia menatap Clara, matanya berkilauan. Clara, mulainya, dulu aku pikir cinta itu adalah tentang kesempurnaan. Tentang pesta yang meriah dan masa depan yang cerah. Tapi beberapa bulan terakhir ini, kamu mengajariku bahwa cinta yang sesungguhnya adalah tentang kekuatan. Tentang keberanian untuk berdiri tegak di tengah badai. Aku melihat kekuatanmu, Ra. Aku melihat keberanianmu. Dan aku berjanji untuk selalu menghormati kekuatan itu, untuk selalu menjadi tempatmu berlindung saat kamu lelah, dan untuk membangun sebuah benteng kebahagiaan kita sendiri, bata demi bata. Aku mencintaimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Air mata mengalir di pipi Clara saat ia mendengarnya. Sekarang gilirannya. Ia mengeluarkan secari kertas kecil dari sakunya. Bima, katanya, suaranya sedikit bergetar. Kamu datang ke dalam hidupku seperti sebuah jendela yang terbuka di ruangan yang pengap. Kamu menunjukkan padaku ada dunia di luar sana yang bisa aku pilih sendiri. Kamu tidak pernah memintaku untuk berubah. Tapi kehadiranmu membuatku ingin menjadi versi diriku yang paling jujur. Kamu menggenggam tanganku bukan hanya saat kita berjalan di taman, tapi juga saat kita berjalan melewati api. Kamu tidak takut pada reruntuhan, dan justru membantuku membangun sesuatu yang baru di atasnya. Aku berjanji untuk selalu menjadi rekanmu yang setara, pasanganmu dalam suka dan duka, dan sahabatmu dalam setiap petualangan. Aku berjanji untuk mengisi rumah kita dengan tawa dan nasi goreng buatanmu. Aku mencintaimu. Setelah kata, sah, diucapkan dan doa dipanjatkan, teman-teman mereka bersorak. Dari kejauhan, Clara melihat ibunya mengusap matanya, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pelan meninggalkan taman. Ia tidak datang untuk memberi selamat. Ia hanya datang untuk melihat. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Perayaan mereka adalah sebuah makan malam sederhana di restoran Italia kecil yang remang-remang. Hanya ada satu meja panjang. Mereka tertawa, berbagi cerita, mendengarkan pidato-pidato lucu dari sahabat mereka. Tidak ada kemewahan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga, kehangatan dan ketulusan. Malam itu, saat mereka kembali ke apartemen kecil mereka, Clara merasa begitu damai. Ia bukan lagi Clara yang terombang-ambing oleh ekspektasi. Ia adalah Clara, istri dari Bima. Seorang wanita yang telah melalui perang dan menemukan kedamaian di sisinya sendiri. Pernikahan agung itu telah menjadi reruntuhan, tapi dari reruntuhan itu, ia telah membangun sebuah kehidupan. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Clara dan Bima. Apartemen kecil mereka kini sering beraroma roti panggang dan rempah-rempah. Dapur Clara, usaha catering rumahan yang mereka rintis dengan sisa tabungan dan pinjaman kecil dari orang tua Bima, mulai berkembang. Pesanan kue dan makanan kotakan terus berdatangan, membuat dapur mereka menjadi pusat dari dunia mereka yang baru, sibuk dan penuh tawa. Mereka adalah tim yang solid. Clara dengan resep-resep warisan neneknya, Bima dengan keahliannya mengelola pesanan dan media sosial. Mereka bekerja dari pagi hingga malam, membangun impian mereka sendiri, sesendok demi sesendok. Kelelahan yang mereka rasakan adalah kelelahan yang memuaskan. Hubungan Clara dengan ibunya memasuki sebuah fase baru yang canggung namun penuh harapan. Setiap hari Rabu sore, ibunya akan menelepon. Percakapan mereka singkat, tidak pernah menyentuh luka lama.
Mereka bicara tentang hal-hal sepele. Hujan di sana? Tanya ibunya. Iya, Ma. Dari tadi siang, jawab Clara sambil mengaduk adonan kue. Kue apa hari ini? Bolu pisang. Ada pesanan banyak. Pakai resep Oma? Tentu saja. Begitulah. Percakapan-percakapan kecil yang terasa seperti langkah-langkah bayi. Ibunya tidak pernah lagi memberi perintah atau kritik. Ia hanya bertanya. Ia belajar cara baru untuk hadir dalam hidup putrinya, sebagai pendengar. Sesekali, sebuah mobil akan mengantarkan bahan-bahan kue premium ke apartemen mereka. Tidak ada catatan pengirim, tapi Clara tahu itu dari siapa. Itu adalah cara ibunya berkata, "Aku mendukungmu," dalam bahasa yang ia kenal. Dari ayahnya, tidak ada kabar sama sekali. Keheningan total. Clara sudah mulai menerima kenyataan bahwa dinding keangkuhan ayahnya mungkin terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Luka itu masih ada, sebuah lubang kecil di hatinya, tapi ia sudah belajar untuk hidup dengannya. Suatu sore, saat ia sedang menata kue-kue ke dalam kotak, ia berhenti sejenak untuk melihat-lihat galeri foto di ponselnya. Ia berhenti pada sebuah foto dari hari pernikahannya. Foto candid yang diambil oleh sahabatnya. Ia dan Bima sedang tertawa lepas, dengan sinar matahari sore menerpa wajah mereka. Ia tersenyum. Ia tidak menyesali apapun. Lalu ponselnya berdering. Sebuah nomor yang sudah lama tidak muncul di layarnya. Ayah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Selama 6 bulan, nomor ini diam 1000 bahasa. Ia menatap layar itu, ragu-ragu. Bima, yang melihat perubahan ekspresi di wajahnya, berjalan mendekat dan meremas bahunya pelan, memberinya kekuatan. Dengan jari yang sedikit gemetar, Clara menggeser tombol hijau. "Halo, Yah?" Suaranya terdengar lebih tenang dari yang ia duga. Hening sejenak di seberang. Hanya terdengar suara napas yang berat. Clara menunggu. "Halo, Clara," suara ayahnya terdengar serak. Canggung. "Ayah, apa kabar?" tanya Clara, mencoba mengisi keheningan yang terasa begitu besar. "Baik," jawab ayahnya singkat. Lalu hening lagi. Clara hampir mengira teleponnya akan ditutup. Lalu ayahnya bicara lagi. "Ayah lihat usaha kulinermu di Instagram." Clara tertegun. "Ibu sering menunjukkannya," tambah ayahnya, seolah buru-buru memberi penjelasan. Sebuah pengakuan kecil yang sangat berarti. Ayahnya telah memperhatikannya selama ini. Ibunya telah menjadi jembatan di antara mereka. "Oh, iya, Yah." "Puji Tuhan, lancar," jawab Clara, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Hening lagi. Clara bisa mendengar suara televisi sayup-sayup di latar belakang. Kelihatannya enak. 3 kata itu. Bukan permintaan maaf. Bukan kalimat, "Ayah bangga padamu." Tapi bagi ayahnya, seorang pria yang tidak pernah bisa mengakui kesalahan atau menunjukkan kelemahan, 3 kata itu adalah segalanya. Kelihatannya enak, adalah caranya berkata, "Kamu berhasil tanpaku, dan aku melihatnya." "Terima kasih, Yah," bisik Clara. "Jaga diri baik-baik," kata ayahnya dengan nada yang masih kaku, sebelum akhirnya menutup telepon. Tu. Panggilan itu berakhir. Sangat singkat, sangat canggung, dan sangat tidak memuaskan jika dilihat dari luar. Tapi bagi Clara, panggilan itu adalah sebuah keajaiban kecil. 1 tetes air mata jatuh di pipinya. Bukan air mata kesedihan seperti dulu, bukan pula air mata kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan air mata kelegaan. Sebuah titik setelah kalimat yang begitu panjang. Bima memeluknya dari belakang. "Kamu nggak apa-apa?" Clara mengangguk, menyandarkan kepalanya di dada Bima. Ia menatap sekeliling dapur mereka yang berantakan namun penuh kehidupan. Aroma manis dari oven, tumpukan kotak pesanan yang siap diantar, buku catatan yang penuh dengan ide-ide baru. Ini adalah kerajaannya. Kerajaan kecil yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Hubungan dengan keluarganya mungkin tidak akan pernah kembali sempurna seperti dulu. Luka itu akan selalu ada. Tapi untuk pertama kalinya, ada harapan. Harapan bahwa dari reruntuhan hubungan yang lama, sesuatu yang baru dan lebih jujur bisa mulai tumbuh. Pelan-pelan, bata demi bata. Sama seperti cara ia membangun hidupnya yang baru.
Dan untuk saat ini, harapan itu sudah lebih dari cukup.